Oke, sekarang kita akan bertualang bersama sebuah alur cerita film seru berjudul Demon's Child Journey to the West. Film ini menceritakan tentang seorang anak putri kipas yang terkena radiasi api terkuat di langit hingga dalam takdirnya harus berhadapan dengan Sun Wukong dan Raja Naga yang berusaha menghentikan langkah brutalnya. Penasaran? So, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Film diawali dengan kelakuan Sun Wukong yang mengacaukan kayangan dan menghancurkan tungku api langit hingga serpihannya jatuh menghujani Pulau Huyun yang dikelilingi pegunungan. Saat bencana terjadi, api dari 3 dimensi bersatu hingga membangkitkan iblis gunung berapi yang menguasai elemen api terkuat yang disebut api Sanjiang. Pulau pun mulai porak-poranda, namun tanpa diduga, putri kipas besi yang merupakan istri dari Raja Siluman Kerbau datang menyelamatkan pulau. Saat itu kondisi putri kipas sedang hamil, dan akibat menahan ganasnya api Sanjiang, walaupun berhasil mengalahkan iblis gunung berapi, janin dalam tubuhnya terkena radiasi api Sanjiang tersebut. Dan singkat cerita, 500 tahun telah berlalu. Terlihat seorang anak muda bernama Yensing, yang tak lain adalah anak putri kipas besi yang terkena radiasi api Sanjiang, alias kini telah menjadi pengendali api terkuat di bumi. Ia dan keluarga sangat disanjung dan dihormati penduduk pulau karena sejarah penyelamatan yang dilakukan oleh ibunya. Nah, hari ini, tepat hari ulang tahun sang ibu, hingga para warga banyak memberi persembahan alias hadiah. Yensing lalu mengunjungi kepala desa untuk melihat hadiah terbaik dari para warga. Tapi sayangnya, hadiah langka berupa ramuan emas telah diminum oleh siluman serigala yang datang mengacau. Tanpa waktu lama, Yensing dengan mudah menjatuhkannya. Sadar kalau dirinya akan mati, siluman serigala mengatakan kalau ada hadiah yang lebih baik bagi sang ratu selain ramuan emas, yaitu tubuh Biksu Tong yang selalu diburu para iblis karena kesuciannya dan mendapat berkah sebagai murid langsung dari sang Buddha. Tapi kepala desa mengingatkan bahwa Biksu Tong dijaga oleh Sun Wukong yang kesaktiannya sudah terkenal hingga langit dan akan repot berurusan dengannya. Tapi demi ibunya, Yensing tak mau tahu dan langsung melakukan pencarian dengan kesaktiannya. Sementara itu di tempat berbeda, terlihat Biksu Tong dan 3 muridnya sedang menuju perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci. Tanpa waktu lama, Wukong merasakan bahaya besar datang lalu segera melakukan teleportasi pada yang lainnya agar terlindungi dan tak menghalangi pertarungannya dengan Yensing sang pengendali api terkuat yang telah datang. Karena tak ada habis-habisnya, Yensing akhirnya mengeluarkan jurus kabut vulkanik yang membuat Wukong kerepotan sementara waktu untuk menghadapi jurus tersebut. Dan kesempatan itu pun dimanfaatkan Yensing untuk mundur karena tiba-tiba teringat ibunya. So, dengan demikian, datanglah Yensing ke istana. Namun, di sana para anak buah sang ratu sedang mengumumkan pelanggaran apa saja yang sering dilakukan Yensing. Saking banyaknya, sampai membuat sang ibu kesal padanya. Tapi di situ Yensing dengan bangga menunjukkan banyaknya hadiah dari para penduduk di hari ulang tahun sang ibu. Singkat cerita, Wukong pun akhirnya berhasil keluar dari kabut vulkanik dan malam harinya sedang berjalan-jalan santai di perkotaan bersama guru dan kedua adik seperguruannya sambil melihat keindahan festival lampion yang diadakan setahun sekali. Di dalam istana, sang ibu menghukum Yensing agar tak boleh keluar untuk sementara waktu. Tapi saat semua orang sedang menjalankan rutinitasnya masing-masing, datanglah siluman serigala yang licik lalu membongkar masa lalu orang tua yang sama sekali tak pernah Yensing ketahui sebelumnya. Pada intinya, siluman serigala menanamkan kebencian di hati Yensing pada Sun Wukong karena ulah sang raja keralah saat mengacau langit sang ibu jadi hampir terenggut nyawanya oleh iblis gunung 500 tahun lalu. Mendengar hal itu, Yensing, sang pengendali api terkuat yang masih muda, langsung terbawa emosi dan melanggar hukuman ibunya, lalu langsung melacak keberadaan Wukong yang tanpa waktu lama, Wukong pun merasakan kedatangan Yensing dan langsung meladeni pertarungan. Bahkan, Raja Naga pun yang dipanggil Wukong tak mampu menghabisi Yensing. Nah, pada akhirnya, pertarungan kali ini
Yensing berhasil membawa kabur Biksu Tong untuk dibawa ke dalam istana sebagai persembahan untuk ibunya. Biksu Tong dikurung dan berada dalam pengawasan siluman serigala yang kini mulai dipercaya untuk membantu istana. Yensing kembali pergi untuk mencari Wukong, tapi lagi-lagi saat semua orang sedang sibuk dengan tugasnya masing-masing, siluman serigala memanfaatkan kesempatan untuk mendatangi Biksu Tong, lalu membawa dan mengikatnya bersama dengan kepala desa di kuil lembah gunung. Nah, disitulah mulai terungkap bahwa motivasi sesungguhnya siluman serigala adalah untuk membunuh Wukong yang 500 tahun lalu menyebabkan bencana hingga seluruh klan siluman serigala musnah di lahap api. Bertahun-tahun siluman serigala mempelajari teknik segel tingkat tinggi yang disebut formasi 9 istana api. Namun, segel ini hanya bisa aktif jika diberi api Sanjiang yang mana sekarang berada dalam kendali Yensing. So, dengan demikian, siluman serigala yang telah menyiapkan mantra dengan rapi tinggal menunggu Wukong dan Yensing yang datang masuk dalam jebakannya. Dan benar saja, malam itu ternyata Wukong dan Yensing kembali bertarung di tengah kota. Di tengah pertarungan tersebut, Wukong merasakan aura Biksu Tong dan segera mencarinya hingga sampailah mereka berdua dengan tergesa-gesa ke dalam kuil. Nah, sayangnya, mereka tepat berdiri pada mantra yang telah disiapkan siluman serigala hingga segel formasi 9 istana api pun langsung aktif dalam sekejap, di mana api Sanjiang dalam tubuh Yensing menjadi bahan bakarnya. Siluman serigala senang bukan main, dendamnya terbalaskan. Tapi siapa sangka Yensing dengan sekuat tenaga melawan segel dengan api Sanjiangnya hingga timbullah sedikit retakan. Yensing terikat oleh segel karena menjadi bahan bakarnya, sedangkan Wukong berencana keluar untuk menyelamatkan sang biksu. So, dalam sekejap, siluman serigala yang sedang tertawa langsung dilumpuhkan dan terjatuh, lalu tawanan pun dibebaskan. Wukong saat itu langsung pergi terburu-buru mencari pencerahan pada Dewi Kuan Im, dan di sana ia baru menyadari bahwa Yensing adalah anak putri kipas besi yang terkena radiasi api langit karena ulahnya 500 tahun lalu. Dalam keputusasaan dan dendamnya pada Wukong, Yensing membuat segel formasi 9 istana api bertransformasi lalu terbang hingga kembali membangkitkan monster raksasa alias iblis gunung berapi dengan Yensing sebagai inti apinya. Saat itu, tak ada yang bisa dilakukan selain pasrah. Biksu Tong hanya bisa berdoa bersama kedua muridnya, sedangkan sang ratu hanya bisa sedih melihat anaknya menjadi inti api iblis gunung. Sedangkan dirinya pun kekuatannya sudah tak sekuat dulu lagi. Tapi tiba-tiba Wukong datang dan meminta liontin sang ratu, yang ternyata itu adalah hadiah dari sang Buddha sebagai balasan atas keberanian ratu 500 tahun lalu menyelamatkan pulau. Wukong yang telah mendapat pencerahan mengetahui fungsi liontin tersebut yang memang harus digunakan untuk menghancurkan iblis gunung jika bergabung dengan Yensing. So, dengan demikian, untuk menebus dosanya, Wukong tanpa basa-basi langsung menerobos ke dalam iblis gunung dan menahan panas dari api terkuat hingga ia mengeluarkan liontin tersebut dan dirinya musnah di lahap api. Liontin Buddha langsung menjalankan aksinya, di mana perlahan api iblis Yensing mulai membiru meredakan emosi, menenangkan hatinya sambil mengingatkan bahwa ibunya tak ingin Yensing menjadi iblis. Namun sayangnya hal itu juga dibarengi dengan tubuh Yensing yang musnah bersamaan dengan iblis gunung berapi yang hancur lebur. Saat semua penduduk mulai tenang dari bencana hebat yang baru saja terjadi, tiba-tiba muncullah Dewi Kuan Im yang dengan kesaktiannya kembali melakukan reinkarnasi pada Yensing. Namun, dengan syarat Yensing harus dididik terlebih dahulu olehnya agar kelak dapat menjadi pendekar langit yang melindungi dunia. Sang ratu pun sangat menyetujui apapun keinginan sang dewi. Namun, Biksu Tong dan yang lainnya nampak sedih karena kehilangan Wukong. Dan singkat cerita, perjalanan ke barat harus tetap dilanjutkan hingga sampailah ke daerah gurun pasir. Namun, ternyata di situ mereka kembali bertemu dengan Wukong. Rupanya, yang menerobos masuk ke inti api iblis sebelumnya adalah bayangan Wukong yang dilepaskannya dari beberapa bulu saktinya. So, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan bersama untuk mencari kitab suci hingga tiba-tiba film pun berakhir. Dadah.